pertama kita membahas mengenai grup siklis. Definisi grup siklis itu sendiri yaitu G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen G. Sehingga G sama dengan A elemen G disebut generator dari G. G sama dengan A, X elemen G, X sama dengan A pangkat N elemen Z untuk G grup dengan operasi perkalian. G sama dengan A, X elemen G, X sama dengan NA, N elemen Z untuk G grup dengan operasi penjumlahan. Contohnya, G, I, min 1, min I, 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Dapat teman-teman perhatikan bahwa, coba teman-teman lihat, nah jadi dari yang teman-teman perhatikan ini, sehingga G sama dengan I sama dengan min I. Order unsur grup siklis. G sama dengan I min 1, min I, dan 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Perhatikan bahwa dari yang teman-teman perhatikan ini, jadi order dari I adalah 4. Min I sama dengan yaitu I min 1, min I, dan 1. Maka ordernya sama dengan 4. Nah, jadi dari min I sama dengan min 1, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 1 pangkat 4 sama dengan 1, min 1 sama dengan min 1,1, 1 sama dengan 1, jadi order dari 1 adalah 1, order dari min 1 sama dengan 2. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka definisi dari order yaitu suatu grup dari suatu grup sebagai berikut. Order dari suatu grup unsur A anggota grup G 0A adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi 0A sama dengan 0 dalam A. Nah, selanjutnya ada yaitu namanya generator dan sifat-sifat grup siklis. Definisi generator adalah elemen A dari grup siklis tersebut. Misalnya contoh bisa teman-teman lihat, misalkan G sama dengan min 1,1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G. Buktikan bahwa G adalah grup siklis. Pembahasannya dapat diketahui G sama dengan min 1,1. Yang ditanya adalah buktikan G bahwa G adalah grup siklis. Jadi jawabannya G sama dengan min 1,1, A sama dengan A pangkat N elemen Z, min 1 sama dengan min 1, min 1 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi 1 sama dengan 1, 1 pangkat 2, dan seterusnya sama dengan 1. Karena G sama dengan min 1 sama dengan min 1,1, dengan kata lain, min 1 adalah generator dari G. Dan sifat-sifat grup siklik, jika G grup siklik berhingga dengan pembangunan A, maka A sama dengan A pangkat 2, seterusnya A, N kurang 1. Setiap grup siklik merupakan grup komutatif dan setiap subgrup siklik adalah siklik. Grup G dikatakan siklik asalkan G A untuk suatu grup A dalam G, yaitu G A pangkat N elemen Z, berarti G dibangun oleh A. Nah, ada juga yang namanya grup permutasi. Definisinya sendiri yaitu suatu permutasi A adalah suatu fungsi bijektif pada A untuk setiap himpunan A. Fungsi satuan I sama dengan A menuju A jelas suatu permutasi. Permutasi satuan ini disebut juga permutasi trivial. Setiap permutasi J A menuju A akan mempunyai inverse T A menuju A yang jika suatu fungsi karena setiap permutasi adalah fungsi bijektif. Bisa teman-teman lihat. Lalu ada contohnya. Contohnya permutasi R pada himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan X1 sama dengan 4, X2 sama dengan X3, X3 menuju X2. Sehingga dari yang tertulis ini dapat sehingga permutasinya yaitu theta 1, 2, 3, 4, 5, theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 3, 1, 5. Nah, misalkan SA mengatakan himpunan semua permutasi pada himpunan A karena setiap permutasi di SA salah satu bijektif. Teoremanya
Setiap komposisi dua permutasi di SA juga bijektif, yang artinya setiap komposisi dua permutasi di SA juga merupakan permutasi. Oleh karena itu, operasi komposit adalah suatu operasi biner pada SA. Selanjutnya bisa dikatakan operasi perkalian dua permutasi. Selanjutnya yaitu ada grup simetris. Grup simetris adalah suatu grup yang dibentuk oleh suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Misalkan A adalah himpunan berhingga 1, 2, dan seterusnya. Grup dengan semua permutasi pada A yaitu SA disebut grup simetris derajat N dan dinotasikan dengan Sn. Grup Sn memiliki N elemen di mana N sama dengan N kurang 1, N kurang 2, 3, 2, 1. Nah, lalu ada kelompok grup simetris, yaitu A sama dengan 1, 2, dan 3. Maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah, bisa teman-teman lihat, ada 6 permutasi dalam A. Himpunan suku 6, F1, F2, F3, F4, dan F6. Bersama operasi kali membentuk grup. Lalu ada namanya homorfisma grup. Misalkan F adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap operasi penjumlahan dengan R adalah grup bilangan real untuk C elemen R didefinisikan O0 C F menuju R dengan untuk setiap F elemen F. Buktikan adalah kalau yang ini adalah suatu grup homorfisme. Bisa teman-teman lihat buktinya. Definisi penjumlahan dua fungsi yaitu nih misalkan, jadi terbukti bahwa C merupakan homorfisme. Lalu ada namanya isomorfisma grup. Misalkan G menuju A dan H adalah grup. Misalkan pula G menuju H adalah sebuah pemetaan dari grup. Langkah-langkahnya yaitu akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisma, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisma injektif, dan akan dibuktikan juga bahwa beta adalah homomorfisma surjektif. Diketahui R adalah grup selanjutnya, didefinisikan relasi sebagai berikut. Periksa apakah beta merupakan isomorfisme atau bukan. Penyelesaiannya dapat teman-teman lihat. Yang pertama yaitu ADB tertutup. Yang kedua yaitu memenuhi implikasi pemetaan, dan ADB bahwa alfa adalah homomorfisme. Jadi alfa beta adalah homomorfisme ya. Nah, lalu ada ADB-nya bahwa beta merupakan homomorfisme injektif. Jadi dapat diperhatikan. Nih, dapat teman-teman perhatikan persamaan eksponen beta FA sama dengan A. Jika A begitu, bisa teman-teman lihat artinya X1 sama dengan X2. ADB bahwa beta adalah subjektif. Jadi dari keempat langkah tersebut beta adalah isomorfisme dan itu sudah terbukti. Lalu ada yang namanya teorema Cayley. Setiap grup isomorfisme ke grup permutasi. Teorema Cayley ini menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G. Kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Diberikan G grup untuk sebarang G elemen G, didefinisikan fungsi G menuju G sebagai berikut. Nih. Jadi kita anggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh G sebagai fungsi. Jika theta memiliki inverse, yaitu theta G inverse untuk semua G elemen G, jelas terdapat X elemen G sedemikian sehingga Y sama dengan theta G X GX, maka terbukti. Yaitu ada theta G surjektif selanjutnya. Nah, telah kita buktikan theta merupakan permutasi. Demikian, H theta G adalah grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfis. Didefinisikan juga, bisa teman-teman lihat. Nah, jadi
dari sini terbukti bahwa itu adalah isomorfisme. Selanjutnya yaitu ada relasi ekuivalen. Dapat teman-teman lihat definisinya di sini. Nah, dari definisi ada contoh soal. Misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A implikasi habis B habis dibagi S. Tunjukkan bahwa relasi merupakan relasi ekuivalen. Penyelesaiannya ada 3 cara. Jadi dari 3 ini yaitu buktikan bersifat reflektif dan bersifat simetris lalu transitif. Jadi relasi dari ini merupakan relasi ekuivalen. Nah, selanjutnya yaitu ada juga yang namanya teorema Lagrange. Jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Buktinya diberikan grup G dengan order N dan subgrup H di G dengan order M, karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H. Setiap koset dari H memiliki sebanyak M elemen. Misalkan R mengatakan jumlah sel pada partisi grup K dalam koset kiri dari H. Oleh karena itu diperoleh N Rm. Hal tersebut menunjukkan bahwa order dari H memang habis order dari G. Contoh soalnya diberikan grup Z12 terhadap operasi penjumlahan ditambah 12. Subgrup dari Z12 adalah, nah di sini ada poin A, B, C, dan E. Di sini dapat diperhatikan bahwa 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 yang merupakan order dari subgrup Z12 ini membagi habis order dari Z12 yaitu 12 itu sendiri. Lalu ada namanya subgrup normal. Definisinya yaitu suatu grup H dari grup G disebut subgrup normal jika H sama dengan HA, elemen dari G, yakni jika koset kiri dan kanan dari H sama. Contohnya bisa teman-teman lihat. Maka dari contohnya ini subgrup dari H sama dengan 0,2,4 merupakan subgrup normal. Dan ada namanya juga grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari grup G, himpunan dari koset-koset G atau H sama dengan H dikali G, G elemen G. Contoh soalnya, misalkan, bisa teman-teman lihat. Jadi generatornya itu 0, 1, dan 2, dan 3. Bisa teman-teman perhatikan koset kiri dan koset kanannya. Jadi koset kiri dikali dengan koset kanan. Lalu ada yang namanya kernel dari homomorfisme. Definisinya misalkan jadi ini adalah homomorfisme dengan identitas E. Kernel dari ini adalah X elemen G tidak X dikali E. Kernel dari dinotasikan dengan kernel. Contohnya diberikan G grup bilangan real dengan operasi penjumlahan G menuju G inverse. Apakah ini termasuk homomorfisme? Jika iya, tentukan kernelnya. Penyelesaiannya dengan cara ambil sebarang X, Y elemen G, sehingga bisa teman-teman lihat berarti ini merupakan homomorfisme. Elemen identitas dari F inverse yaitu E inverse adalah 0, sehingga kernel dari ini adalah K. Jadi kernel dari ini adalah 0. Dan yang terakhir itu ada namanya homomorfisme grup. Jika F suatu homomorfisme dari suatu grup ke dalam grup G dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme G atau K ke dalam G. Misalkan, bisa teman-teman lihat dan contohnya. Contohnya nih Z adalah grup identifikasinya. Lalu jawabannya yaitu diketahui FZ menuju Z dengan Fx sama dengan 2x memenuhi. Yaitu ada dengan 2 cara, itu fungsi. Jadi dari fungsi ini Fx sama dengan 2x, Fz menuju Z adalah fungsi. Lalu ada namanya pengawetan operasi. Bisa teman-teman lihat. Jadi memenuhi pengawetan operasi dari 1 dan 2, maka Fz menuju Z dengan Fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Begitu pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.